Welcome back everybody, kembali lagi bersama Freelance Kreatif. Pagi ini kita mau test drive sepeda road bike kita yang kemarin habis kita rakit ya guys. Jadi ini kita goes santai aja di hari Minggu pagi. Nah ini kita keluar dulu dari komplek perumahannya. Simak videonya sampai akhir ya guys. Rencananya sih kita mau goes muter-muter ke daerah BSD guys. Jadi ya siapin kopi, pisang goreng, dan tempat duduk yang nyaman biar kalian nontonnya lebih rileks sambil menikmati secangkir kopi dan pisang goreng. Oke, ini kita udah mau keluar dari komplek perumahan Serpong Garden ya. Nah ini udah gerbangnya nih. Untuk kameranya ya mohon maaf ini agak terlalu rendah, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting kalian masih bisa melihat lah ya keseruan perjalanan kita seperti apa dan jalanan seperti apa yang kita lewati. Oke, ini udah di jalan utama ya. Ini kita udah keluar. Nah pagi ini udah cukup ramai karena nggak terlalu pagi juga kita jalannya ya. Ini sekitar jam berapa ya ini ya? Jam 7-an kayaknya. Ini kondisi jalanan udah ramai lancar ya. Kendaraan motor, mobil juga udah banyak. Jadi kita goesnya santai aja. Yang penting selamat guys. Oke, ini kita coba cek dulu ya, cek kamera sekali lagi apakah sudah menyala. Terus kita juga cek lagi untuk aplikasi di handphone kita apakah sudah kita nyalain atau belum ya. Ini untuk data-data aja kita pakai Strava ya, Strava sama Relief sih. Ya cuma buat data dan dokumentasi kita aja guys. Nah setelah memastikan semuanya sudah aktif on, nah kita akan melanjutkan lagi perjalanan kita. Jadi sambil jalan kita sambil cerita aja ya guys mengenai sepeda yang kita pakai ini. Jadi sepeda ini kita beli frame-nya di Tokopedia, harganya 600 ribuan. Ini frame-nya kayaknya sih frame sepeda hybrid ya. Cuma nanti ini kita jadiin sebagai road bike aja nih guys. Jadi kita beli terus kita cat ulang ya. Dari aslinya warna hitam, terus kita lapisin lagi pakai warna hitam, kita epoksi, terus baru kita kasih warna pink dan warna hijau ya. Untuk group setnya kita menggunakan 9 speed ya, dimana drifternya ini kita dapat warisan dari Sultan, dari teman kita ya. Ini drifternya Sensa ya, Ignite ya bacanya ya. Ya, Sensa Ignite apa Ignite ya, entar lah gimana bacanya. Yang pasti itu 9 speed. Terus untuk sprocketnya kita pakai 1128T punyanya Zetto ya. Sama untuk R di belakangnya pakai Shimano Sora guys. Nah, Shimano Soranya pun ini dapat hibahan dari Sultan ya. Termasuk ini handlebar yang kita pakai, handlebar atau drop bar ya yang kita pakai ini udah bahan alloy dan kabelnya udah inner guys. Jadi kalian bisa lihat ya di layar kalian, ini drop barnya cukup rapi ya karena kabelnya udah masuk ke dalam drop barnya, jadi dari luar tampak rapi gitu. Oke, ini kita udah masih di depan ini Jalan Suradita ya kayaknya. Nah itu ada SBJ, toko bangunan. Nah kita tinggal lurus aja nih. Nanti di depan kita akan ketemu dengan stasiun kereta Cisauk ya. Nah di situ jalanannya udah biasanya sih suka macet ya di depan stasiun kereta Cisauk itu. Nah ini masih lancar sih di daerah sini. Nah jalanan di sini ya begitulah ya guys, jalanan kampung jadi agak banyak berlubang, terus ya banyak pasir-pasirnya, jadi kita mesti agak hati-hati juga kalau berada di pinggiran gitu ya, banyak pasir dan banyak batu guys.
Ini jalanannya sedikit menanjak. Posisi kita ini pas di depan ruko-rukonya Serpong Garden 1 ya. Jadi ini kita lurus lagi. Nanti di depan kita ketemu stasiun kereta Cisauk, guys. So far kurang lebih ini udah beberapa ratus meter ya. Sepedanya sih masih aman-aman aja ya. Jadi masih nyaman dipakai dan belum ada kendala yang berarti sih. Jadi ya kita masih ya cukup senang lah dengan performa dari sepeda ini ya. Untuk frame-nya ini kemarin pas kita terima barangnya cukup ringan sih guys. Cuma sayangnya kita nggak punya timbangan ya. Jadi kita nggak tahu seberapa berat dari frame-nya sendiri. Cuma yang pasti kita angkat, kita rasakan dibandingkan dengan frame sepeda kita yang lain ya. Dengan posisinya sama-sama tanpa dirakit. Maksudnya cuma frame-nya aja. Frame yang ini tuh lebih ringan dibandingkan dengan frame-nya Genio Breaker. Jadi ya saya rasa sih frame-nya cukup ringan ini. Cuma nggak tahu kita seberapa ringannya atau beratnya berapa gitu, karena kita belum sempat timbang karena nggak punya timbangan sih yang bisa menimbang sepeda ini, karena butuh timbangan gantungan gitu guys untuk nimbang. Karena kita nggak punya, ya udah kita nggak tahu sih beratnya berapa. Oh ya, untuk cranknya kita pakai 2 speed. Ini merek Avan ya, Avan 5339T kalau nggak salah. Ini ya cukup murah sih, 200 ribuan kita beli ya. Ini bahannya udah alloy sih katanya ya. Cuma kalau pas kita angkat sih ya masih lumayan berat sih untuk cranknya ya. Tapi ya sudahlah, harganya murah dan udah 53 sama 39 ya, jadi 2 speed ya oke lah. Dengan harga segitu cranknya ya worth it lah buat kita pemula ya. Dan buat kita yang pengen punya road bike tapi ya budget terbatas, ya bolehlah harga segitu, 200 ribuan. Kalau nggak salah 240 sekian deh harganya. Kita beli di Tokopedia, dapat 2 speed ya, 5339. Nah dia juga punya yang 52 kalau nggak salah, 5236 deh kalau nggak salah ya. Dia warnanya silver kalau yang 5236T nya. Nah selera sih, kalian mau pakai yang 52 boleh, pakai 53 juga boleh. Kalau ya ini rekomendasi kita buat crank yang harganya ya kere-hore lah ya. Nah ini jalanan udah macet ya, ini udah deket stasiun kereta Cisauk. Ini kayaknya lagi ada kereta lewat nih, jadi ya gitulah, jalanan jadi macet karena nungguin keretanya lewat dulu baru kita bisa lewat guys. Oke, keretanya nampaknya sudah lewat, jadi kita udah bisa lewatin ya. Nah kadang yang membuat daerah sini tuh macet yaitu jalanannya jelek dan keretanya cukup sering lewat, jadi ya antriannya kadang-kadang bisa lumayan panjang di sini. Nah kalian bisa lihat sendiri jalanannya hancur sekali ya di dekat relnya ini. Nah begitu kita udah lewatin rel kereta ini, jalanannya udah mulai lancar jaya guys. Nah di depan nanti ada turunan ya, kita akan mengarah ke arah BSD. Untuk perpindahan giginya tadi kita udah coba berkali-kali ya. Ini lumayan smooth sih. Perpaduan antara drifternya Sensa Ignite dengan RD-nya Shimano Sora ya, 9 speed. Jadi ini cukup oke lah menurut kita ya. Tapi nggak tahu deh kalau menurut kalian yang udah biasa pakai grup set yang satu brand atau grup set yang di atas serinya Sora gitu guys. Tapi menurut kita yang biasanya kita pakai MTB yang masih
non series lah ya. Untuk Shimano nya ya pakai ini udah cukup lumayan smooth dan ya cukup menyenangkan gitu buat kita. Ya namanya juga kita goeser pemula ya guys, jadi ya dikasih yang udah sedikit di atas yang biasanya kita pakai aja udah merasa ya udah oke banget gitu guys. Apalagi gratis ya kan, lebih bagus lagi gitu loh. Oke, di depan kita dikit lagi udah turunan. Nah, kalau kita udah ketemu turunan artinya kita udah mau nyampe ke pasar modern Intermoda ya guys. Jadi buat kalian yang belum pernah ke pasar modern Intermoda ini, bolehlah sekali-sekali kalian mampir ke situ, karena di situ ada food court yang mana makanannya menurut kita ya cukup worth it dengan harga dibandingkan dengan rasa. Jadi rasanya lumayan enak dan harganya nggak terlalu mahal guys, dan tempatnya juga lumayan bersih sih. Dan ya gitu, pasar modern intinya, pasarnya bukan yang pasar becek gitu guys. Jadi kalian bolehlah sekali-sekali main ke situ ya. Oke, ini kita udah turunan. Nah, posisi pasar modernnya ada di sebelah kanan kita, Ion ada di sebelah kiri. Kita mau lurus aja guys, kita mau lewatin jalan yang di depan ini, kalau nggak salah Icon ya, The Icon ya. Kita mau ke depan aja guys. Walaupun kita bersepeda atau jalan kaki, kita tetap harus mematuhi lampu dari rambu-rambu lalu lintas ya guys. Kenapa? Karena kalau kita nggak mematuhi, kita akan mencelakakan diri kita sendiri ataupun kita akan mencelakakan orang lain guys. Jadi kita harus patuhi rambu-rambu yang ada ya guys, mau naik motor, mau jalan kaki atau bersepeda. Nah, ini lampunya udah hijau, jadi ya udah kita gas aja guys, langsung ke depan. Nah, ini sebelah kiri kita udah ruko-rukonya The Icon ya. Kita lanjut goes aja. Jalanan masih lumayan sepi ya ini, hitungannya ya sepi tapi ramai lancar, atau sepi sedang lah ya, sedang lah. Di depan juga ada goeser lainnya yang lagi goes santai di situ. Kita susul aja guys. Jadi menggunakan gear 53 untuk di depannya, terus di belakangnya kita pakai 11 ya. Ini ya lumayan sih buat kebut-kebutan di jalan ya, kebut-kebutan. Macam kita ini pembalap aja, padahal sih cuma goes santai aja ya. Lumayan lah buat untuk ngedapetin speed di jalanan ya, pas kita mau motong orang lain dengan gear seperti ini ya lumayan sih. Di depan kita ada apa ya, ini namanya speed trap ya. Speed trap ini kita langsung hajar aja, sekalian kita tes ya apakah sepeda kita aman. Yang kedua saya nggak berani hajar karena yang pas hajar pertama itu lumayan berasa goyangannya ya. Saya takut free hubnya nanti jebol lagi. Karena kita nggak tahu nih free hubnya kuat atau enggak, karena free hub yang kita pakai ini bisa dibilang free hub paling murah untuk ya versi jangkrik kan ya guys. Kita beli free hubnya 210-an atau 220 ribuan gitu guys. Ini merek Odyssey ya, Odyssey gimana lah bacanya, susah kita bacanya ya. Tulisannya sih Odyssey ya. Nah, ini 36 hole, terus udah alloy, sama udah bearing guys. Cuma bearingnya kita nggak tahu ya, kayaknya sih bearingnya cuma 2 nih di belakang, bagian belakang 2, bagian depan juga 2.
Jadi ini sebenarnya ya free hub Kerehore sih guys, harganya murah, modelnya sih ya mirip-mirip dengan free hub jangkrik-jangkrik atau tawon-tawon gitulah guys. Cuma suaranya sih nggak terlalu jangkrik banget lah. Ini bisa dibilang suaranya sih baby jangkrik ya guys. Jadi ya jangkrik-jangkrik kecil gitulah. Cuma untuk loncernya sih lumayan loncer. Kemarin kan kita udah upload juga ya videonya yang pas kita tes suaranya gitu. Nah kalau kalian pengen tahu atau pengen dengerin suaranya, kalian cek di video kita sebelumnya ya guys. Jalur sekarang enak nih guys karena turunan ya. Selain turunan juga pemandangannya cukup bagus, dimana kiri kanannya ada pohon yang udah lumayan rimbun, dan di agak ke dalamnya itu ada perumahan yang lumayan bagus untuk dilihat guys. Jadi ya lumayan lah ini buat cuci mata ya. Nah di depan ada tempat dudukan, kita mau coba cek dulu sepedanya nih habis kita hajar speed trap yang tadi itu apakah aman atau enggak, sambil kita istirahat bentar guys. Oke, habis istirahat, cek kamera, cek aplikasi, kita lanjutin lagi perjalanan kita guys. Ini masih lanjutin turunan ya, jadi ya masih santai lah, masih enak lah ini guys. Kita tinggal goes dikit sambil ngerem dikit ya guys. Kita pengen kebut nih guys di sini karena masih turunan dan jalanannya cukup bagus dan masih sepi banget. Ini enak nih buat kebut-kebutan guys. Wah di depan ada speed trap lagi nih kayaknya. Waduh kita hajar lagi aja lah ya, terpaksa karena kita udah terlanjur di situ ya. Mau ngerem pun udah nanggung. Dan di depan ada polisi tidur nih kayaknya. Iya kita hajar lagi. Oke, jalanan sudah mulai agak menanjak ya di sini ya. Ini tuh daerah mana ya? Ini masih sekitaran belakangnya Icon harusnya ya. Ya kita lanjutin aja, ini udah mulai menanjak jalanannya ya. Di depan sudah ada beberapa goeser juga, kita salip aja ya. Nah untuk tanjakan yang kayak gini kita langsung oper gigi ke 28 aja ya guys, biar lebih enteng kita goesnya. Karena ini walaupun tanjakannya nggak terlalu tinggi, cuma tanjakannya ini panjang nih guys. Jadi kita jangan paksakan untuk kebut di awal, karena ini percuma kita kebut di awal, tanjakannya cukup panjang ya. Jadi kita harus menjaga tempo goesan kita dan menjaga nafas kita ya guys. Jadi kita bisa terus nih sampai ke depan. Oke, ini tanjakannya udah mulai berakhir ya. Tapi masih ya cukup ada sedikit menanjak lah, nggak rata, tapi ya udah mendingan lah, udah mulai aman. Nah kalau kalian yang suka tanjakan ya kalian tinggal putar balik aja ya. Jadi balik arah dari yang kita lewatin ini. Tadi kan kita turunan. Kalau kalian suka tanjakan, kalian tinggal putar ke arah berlawanan aja guys. Nah ini kita lanjut aja ke arah BSD ya. Nanti kita akan belok ke kiri dan kita mengarah ke apa nih, Cubic. Kita akan mengarah ke Cubic nantinya. Nah ini ada kayak kali gitu ya, kita mampir bentar guys, kita mau lihat ada pemandangan apakah di situ. Oh cuma kali kering begini guys, tapi ya lumayan lah ya. Sambil tarik napas. Nah itu apartemen kayaknya guys, saya nggak tahu tuh apartemen apa namanya. Cuma ya lumayan lah lihat yang hijau-hijau ya, daripada di rumah aja, mendingan kita goes. Oke kita lanjutin perjalanan kita. Dalam lampu merah atau lampu hijau. Oh ini lampu hijau ya, karena kita lurus jadi boleh langsung lewat aja. Yang lampu merahnya itu buat belok ke kanan. Oke ini masih agak menanjak jalanannya ya, cuma ya
nggak terlalu parah banget lah tanjakannya. Nampaknya ini udah 5 kilo lebih ya kita pakai sepeda ini, dan kondisinya masih nyaman-nyaman saja guys. Jadi ya masih oke lah, kita lanjutin aja nih perjalanannya ya. Kita terusin aja, lalu kita nanti ke arah Cubic. Untuk di daerah BSD sekitaran sini itu jalanannya cukup luas, dan masih aspalnya masih lumayan bagus lah ya, walaupun beberapa tempat kalian bisa lihat sendiri ada yang sudah ditambal-tambal ya. Selain itu juga kalau pagi-pagi gitu jalanannya masih cukup sepi ini, dan masih cukup nyaman lah untuk kita bersepeda santai ya guys. Nah ini kita nyampe di lampu merah, belok kiri itu ke arahnya Froggy, belok kanan ke arah pasar BSD, dan ke depan itu perumahan apa gitu saya lupa ya. Kita ke depan lagi, nanti di lampu merah berikutnya baru kita akan belok ke kiri guys. Wah, di depan lagi ada konvoy komunitas apa tuh, Vespa kayaknya ya. Itu rame sekali loh guys. Jadi kayaknya mereka lagi konvoy ya. Lagi apa sih namanya? San Mori ya, San Mori. Iya. Jadi di daerah sini tuh banyak komunitas yang ngumpul sih, ada komunitas motor, komunitas sepeda, ada yang lari ya, pokoknya ya rame lah di sini pagi-pagi ya. Nah kalian lihat sendiri tuh, rombongannya cukup gede loh ini, cukup lumayan besar ini komunitasnya ya, sampai ya ada berapa puluh motor, itu lumayan rame sih. Oke, lampu hijau ya, kita goes. Kita harus pegang kebut guys, karena kita di depan, kalau enggak nanti yang belakang ngoceh-ngoceh. Oke, ini kita udah turunannya. Nah di sini juga pemandangannya cukup bagus ya, kita senang sekali di sini karena tamannya itu cukup terawat, terus ada pohon-pohon yang rindang juga di kiri dan di kanannya ya, serta bersih banget lah di daerah sini nih, sangat-sangat terawat. Saya senang banget sih kalau tiap kali lewat di sini, karena pohon-pohonnya itu lumayan enak lah dipandang ya. Jadi tamannya ini enak buat dilihat lah. Karena kadang kalau pagi-pagi kalau kita berangkat kerja itu suka ada yang jogging di sini. Jadi ini kayaknya jogging track buat perumahan yang di dalamnya ini. Nah selain itu juga ada bangku-bangkunya ya, kalau lagi capek gitu bisa berhenti untuk istirahat sejenak. Oke, ini masih turunannya, masih enak banget jalur kita hari ini tuh banyakkan turunan ya. Ini kayaknya kita mesti cek nih, ada yang nggak beres nih dengan sepeda kita, karena agak-agak berasa goyang habis kita hajar beberapa kali speed trap dan polisi tidur. Ternyata perasaan kita bener guys, ini kayaknya hubnya rada goyang guys. Coba kita kencengin dulu, kita tes ya. Wah masih goyang loh guys. Waduh. Roda bagian belakangnya berasa banget guys, ada ya kayak ada celah gitu ya, jadi berasa banget pas kita goyang. Ya udahlah, nggak bisa kita apa-apain lagi, kita lanjutin aja perjalanan kita, cuma kita akan lebih hati-hati dan lebih pelan-pelan aja ya guys, karena udah berasa goyang ini ban belakangnya. Takutnya malah nggak bisa dikendaliin nih sepeda. Enggak lah guys, ya cuma ya takut
kalau pas kita kena lubang atau kena apa gitu jadi lebih parah lagi goyangannya ya. Jadi nggak seimbang, bisa menyebabkan kita jatuh guys. Ya udahlah, kita santai aja guys, santai ya. Ini masih turunan guys, jadi ini jalurnya enak banget nih, banyak turunan loh ini. Jadi catatan kita kali ini adalah free hubnya ini mulai goyang ya, nggak stabil ya. Nanti kita sampai di rumah, nanti kita coba cek lagi apakah ini bisa dikencengin aja atau ini cuma kendor doang pas di setting jari-jarinya sama mekanik yang pasangin dan setup jari-jarinya ya. Nanti kita coba cek lagi ya, moga-moga aja itu masih bisa dipakai atau masih bisa diperbaiki ya, biar kita nggak keluarin duit lagi guys. Kan sayang, ini free hubnya kita baru beli sih sebenarnya, jadi ini barang baru untuk free hubnya ya. Cuma ya gitulah, yang namanya barang murah ya tetap ada resikonya ya guys, ada harga ada barang. Ini turunannya masih berlanjut guys, cuma turunnya nggak terlalu curam banget ya, lumayan lah buat kita istirahat, ambil napas ya. Nah ini di sini di depan dikit lagi udah ketemu nih lampu merahnya, nanti kita akan belok ke kiri ya. Kalau terus itu saya nggak pernah ke sana, jadi saya nggak tahu nih tujuan kalau terus itu tembusnya kemana. Kalau ke kanan itu tembusnya ke ini Serpong ya, jalan BSD Raya ya, BSD Raya kalau nggak salah ya. Nah ini kita udah belok ke kiri ya, di depan kita itu ada Cubic. Nah kita terus aja nih guys, ini agak sedikit naik, jadi permukaannya nggak rata ya, tapi lumayan lah, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu menanjak. Nah kita mesti lebih hati-hati dengan speed trap ini karena udah mulai goyang ya, jadi kita ambil posisi di luar speed trapnya aja kalau bisa. Di depan masih ada beberapa speed trap lagi, udahlah kita hajar aja lah guys, karena nggak bisa kita hindarin lagi ya, daripada kita masuk ke lubang lebih berbahaya lagi itu. Oh ya, untuk sadelnya kita beli merek Side ya, itu udah pakai jelly katanya di dalam. So far kita pakai ya sampai sekarang ini ya lumayan nyaman lah ya, nggak terlalu empuk, nggak terlalu keras juga ya, masih oke lah. Jadi size nya juga nggak terlalu lebar dan nggak terlalu kecil, jadi pas banget lah buat kita sih. Untuk saat ini sih nggak ada kendala ya untuk sadelnya. Itu kita beli harganya 90 ribuan di Tokopedia. Nah, ini banyak sekali ya speed tracknya. Ya udahlah, kita hajar aja, hajar. Di sebelah kiri kita ini atau di daerah ini namanya tuh Foresta Office ya, jadi perkumpulan ya, perkantoran lah ya, perkumpulan perkantoran Foresta lah di sini. Jadi ini ya bisnis center lah, jadi kiri kanannya itu harusnya akan dibangun ruko-ruko dan perkantoran ya guys. Oke, masih menanjak dari tadi, udah lumayan berasa ini dengkul ya, dengkul dan paha kita udah mulai berasa, cuma itu lampu merahnya udah kelihatan ya, dan Cubic itu udah kelihatan juga di situ. Nah kalau kalian mau ke Ion tinggal belok ke kiri, ke Ice juga belok ke kiri dulu. Nanti kita sekarang ini kita mau ke depan aja. Nah kalau belok ke kanan itu sampainya ke Gading Serpong ya guys. Kapan-kapan kita goes ke arah sana. Oke, ini kita sudah lampu hijau, kita terus aja.
Oke deh guys, kayaknya ini videonya terlalu panjang ya untuk kita lanjutin lagi. Jadi kita stop dulu di sini. Nanti kita akan lanjutkan di part 2 ya guys. Terima kasih buat kalian yang udah nyimak video ini sampai akhir. Terima kasih banget buat kalian yang udah support channel YouTube kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye everybody.